Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Menentukan unsur-unsur berita. Berita merupakan salah satu informasi yang paling sering ditemukan dari media cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut. Guna mengenal teks berita, berikut adalah pengertian dan unsur-unsur dalam teks berita. Meringkas dan menyimpulkan berita. Kegiatan meringkas diperlukan untuk mempermudah dan memahami suatu berita dalam mengantarkan pada hal-hal yang dianggap penting saja sehingga hemat waktu dalam membacanya. Meringkas sama halnya dengan membuat kesimpulan dalam berita tersebut. Jadi, kali ini kalian akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita. Ringkasan berita. Ringkasan diartikan sebagai penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Peringkas sebuah berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Guna mendaftar hal-hal pokok, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Adapun cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk membuat ringkasan sebagai berikut. A. Mendengarkan berita dengan seksama. B. Mencatat pokok-pokok berita. C. Membuat ringkasan berita. Selanjutnya, nomor 2, menyimpulkan isi berita. Kalian dapat menyimpulkan berita yang telah kalian baca dengan cara membaca berkali-kali. Secara keseluruhan, langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita yaitu sebagai berikut. A. Membaca atau mendengarkan berita. B. Menentukan unsur-unsur berita atau 5W plus 1H. C. Membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Nomor 3. Tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan terhadap berita dapat diberikan pada seluruh aspek berita seperti isi, unsur berita, gaya penulisan berita, dan sebagainya. Memberikan tanggapan terhadap suatu berita atau laporan memerlukan pemahaman 3 aspek penting dari tulisan tersebut. 3 aspek ke dalam tulisan tersebut adalah aspek tulisan atau ejaan, aspek substansi atau isi, dan aspek penyajian berita. Cara mengemukakannya, tanggapan adalah sebagai berikut. A. Tanggapan berhubung dengan masalah yang sedang dibicarakan. B. Tanggapan dapat percepat pemahaman masalah. C. Tanggapan tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. D. Tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. E. Tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Tanggapan dalam berita dapat berupa persetujuan, penolakan atau sanggahan, dan saran atau solusi. Berikut penjelasannya. A. Persetujuan. Tanggapan yang kita berikan terhadap artikel atau berita atau informasi harus sesuai dengan hati dan pikiran kita. Sanggahan atau penolakan. Sanggahan berisi ketidaksetujuan kita terhadap solusi atau saran atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. C. Saran. Saran adalah salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Bagian C. Menemukan struktur dan kaidah berita. Teks berita sama halnya dengan teks lain, yaitu memiliki struktur dari ciri kebahasaan yang membangun teks tersebut. 1. Struktur berita. Teks berita memiliki struktur yang berbeda dengan jenis teks yang lainnya. Adapun struktur teks berita antara lain sebagai berikut. A. Kepala berita atau lead. Berita membuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Lead umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. B. Tubuh berita berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. C. Ekor berita berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. 2. Kaidah-kaidah kebahasaan.
Setiap jenis teks tentu memiliki kaidah kebahasaan yang membangun teks tersebut. Berikut kaidah kebahasaan dalam teks berita. A. Menggunakan bahasa baku. B. Menggunakan kalimat langsung. C. Menggunakan konjungsi. D. Menggunakan kata kerja mental. E. Menggunakan keterangan waktu. F. Menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. D. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pemahaman mengenai berita tidak harus hanya membaca, namun perlu menulis berita secara mandiri. Oleh karena itu, kalian akan belajar menyajikan dan menyampaikan teks berita yang baik. 1. Pentingnya berita. Sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi sebuah informasi belum tentu sebuah berita. Manfaat yang diperoleh setelah membaca berita adalah menambah wawasan, ilmu, dan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Adapun langkah menyajikan informasi dalam bentuk berita antara lain sebagai berikut. A. Mengidentifikasi peristiwa atau hal yang akan diberitakan. B. Menemukan sumber berita. C. Menyusun data pokok berita dan menulis teks berita. 2. Menyampaikan berita. Syarat berita yang baik dalam penyampaian berita adalah harus akurat atau sesuai dengan kenyataan. Kita pada saat penyampaian berita tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi yang ada. Kalian cukup dengan memahami ide-ide pokok berita tersebut, kemudian menceritakannya kembali dengan kata-kata sendiri. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan berita adalah sederhana, singkat, jelas, dan padat. Bahasa tersebut biasanya disebut dengan bahasa jurnalistik. Adapun langkah-langkah menyampaikan kembali berita sebagai berikut. A. Menentukan sumber berita. B. Mendatangi sumber berita. C. Mencatat fakta dalam berita atau adiksimba. D. Mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Nomor 3. Menyunting berita. Berita yang ditulis perlu disunting terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Berita aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita. A. Memperhatikan kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta-faktanya. B. Memperhatikan kelengkapan isi berita berdasarkan pokok berita yang dicatat dengan pola adiksimba. C. Memperhatikan struktur penyusunan berita dari bagian yang penting hingga ke bagian yang kurang penting. D. Memperhatikan penggunaan bahasanya seperti keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda-tanda baca. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dan dibaca berulang-ulang oleh kalian semua. Terima kasih.